Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi pada siswa-siswi SMK Taruna Bangsa, khususnya jurusan elektronika. Bagaimana kabar kalian? Semoga mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya nanti akan menyampaikan pembelajaran mata pelajaran PISAF, yaitu perencanaan instalasi sistem audio. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun kondisinya sedang pandemi, tetap belajar dan memperhatikan supaya kalian bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Sebelum nanti masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Arifah Yustiawan. Pada kelas 12 saya mengajar mata pelajaran PISAF, dan pada tahun ini saya diberikan amanah untuk menjadi kepala program jurusan Teknik Elektronika. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya perkenalkan alat audio yang namanya audio mixer. Nah, di depan saya ini sudah ada perangkat alat audio yang namanya audio mixer. Apa sih fungsi dari audio mixer? Di sini banyak pengaturannya ya. Nanti akan saya jelaskan, insya Allah akan saya jelaskan secara detail satu persatu. Yang perlu kalian ketahui dulu, oh iya jangan lupa, siapa tahu ada penjelasan saya yang perlu dicatat, silakan siapkan alat tulisnya, buku dan pulpen. Baik, saya jelaskan. Audio mixer berfungsi untuk mencampur sinyal audio dari sumber input yang berbeda menjadi satu keluaran yang sudah tercampur menjadi satu atau terpadu. Ya, misalkan untuk mencampur suara dari gitar, keyboard, bass, drum, vokal, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kalian sering mungkin mendengarkan musik, itu adalah hasil proses pencampuran suara yang berbeda dicampur pada audio mixer, menjadi satu keluaran musik yang mungkin sering kalian dengarkan. Ya. Jadi input yang berbeda nanti masuk, dicampur, diolah, diatur karakter suaranya, frekuensinya, level volumenya, nanti menjadi suatu keluaran yang sudah menjadi satu atau terpadu. Bagian-bagian audio mixer pada umumnya itu terdiri dari bagian input dan bagian output. Ya, inputnya banyak, ya, outputnya cuma 2 kalau stereo ya. Jadi inputnya ada, ini kebetulan 20 channel, berarti ada 20 input, bisa 20 input, dan outputnya hanya 2, L dan R. Kenapa outputnya 2? Itu analoginya adalah seperti telinga kalian. Telinga kalian juga kiri dan kanan atau kanan dan kiri. Jadi output pada audio mixer itu juga 2, L dan R. Baik. Selanjutnya saya jelaskan dulu bagian input dulu ya. Ini semua yang di depan ini dari sini sampai sini ya. Ini bagian input. Nah, ini juga nanti ada pengaturannya. Pengaturan ini mewakili satu input ya. Jadi satu jalur ini, ya ini miliknya input 1. Satu jalur ini miliknya input 2 dan seterusnya. Untuk pada bagian input, kita mulai dari yang paling atas. Ini adalah jalur input. Di sini inputnya bisa menggunakan mikrofon atau untuk lain instrumen. Jadi ini jacknya jack combo ya namanya. Ini bisa untuk 2 jenis jack konektor, jack XLR dan jack TRS.
sebentar, saya ambilkan contohnya. Ya, pada mixer ini bisa untuk 2 jack. Ya, seperti ini. Ini jack XLR namanya, atau jack Canon, orang biasa sering menyebutnya. Dan ini untuk jack Akai. Bisa untuk 2 jenis jack yang berbeda. Ini namanya jack combo ya. Nah, ini bisa juga menggunakan yang seperti ini. Bedanya apa? Yang XLR ini biasa digunakan untuk mikrofon, sedangkan yang seperti ini jack Akai atau biasa juga disebut toa, tusuk toa, jack toa, ini biasa digunakan untuk instrumen ya, seperti itu. Jadi nanti kalian kalau mau mencampur atau memasukkan sinyal dari gitar misalkan, nah ya lewat dari jalur ini. Setelah jalur input, yang pertama kalian temui di sini adalah ini pad. Nah, bisa dilihat ada tulisannya ya, pad 26 dB. Ini fungsinya untuk mereduksi sinyal input apabila sinyal yang masuk ke input mixer terlalu besar. Misalkan inputnya sudah gede, over, nah itu harus dipencet ini, diaktifkan. Maka sinyal itu nanti akan direduksi, dikurangi lah, diredam ya. Setelah itu di sini ada HPF, high pass filter, atau low cut. Ini di sini ya, ini yang saklar. Ini, maaf, ini low cut atau HPF 80 Hz. Low cut di sini berfungsi untuk memotong frekuensi rendah dari 80 Hz ke bawah. Ya, 80 Hz ke bawah. Nah, kemudian ada knob di sini. Ini knob pertama kali setelah jalur input, terus ada switch saklar. Nah, ini knob, satu knob. Di sini ini yang atas, yang putih, namanya gain. Gain berfungsi untuk mengatur sensitivitas sinyal input yang masuk. Apabila sinyal yang masuk ke audio mixer ini kecil, levelnya kecil, maka perlu diatur gain. Tapi seandainya tadi yang udah terlalu besar, maka gain itu tidak perlu diatur, malah harus diredam atau dikurangi dengan menggunakan pad. Jadi sinyal input yang masuk di sini apabila terlalu kecil, maka aturlah gain sampai dibutuhkan atau sampai levelnya sesuai yang dibutuhkan. Ya, ini gain untuk mengatur sensitivitas sinyal input yang masuk atau untuk mengatur penguatan sinyal input yang masuk. Terus yang kedua ini ada COM. Bisa dilihat ya, COM. COM ini kompresor, perpanjangan itu kompresor, berfungsi untuk mengkompresi ya. Jadi sinyal audio kan kadang hentakannya nggak beraturan, kadang besar, kadang kecil, over ya, maka harus dikompres supaya apa? Diambil rata-ratanya ya, dikompres. Yang terlalu gede dikompres, yang kecil itu akan biasa lewat sesuai batas kompresinya atau reduksi kompresnya. Terus knob yang selanjutnya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini tone ya, ini yang knob warna hijau, ini tone control atau parametric EQ.
Tone control di sini ada 4 knob. High, middle, ya ini middle-nya ini menggunakan sweepable frekuensi. Jadi mid yang bisa digeser frekuensinya, middle yang bisa digeser frekuensinya dari mulai 250 Hz sampai 5 kilo. Misalkan di sini ya, ini berarti 250 Hz. Nah, ini untuk level midnya. Kalau di sini dikurangi atau di-cut, kalau diputar ke kanan mentok berarti 250 kilonya 250 Hz-nya ini yang di sini tulisannya 250 Hz-nya itu akan di-boosting atau ditonjolkan. Misalkan ini diputar tengah kayak gini berarti ya flat. 250 Hz-nya flat. Misalkan ini di tengah itu misalkan ini 1 kilo. 1 kilo ini kalau ini diputar ke kiri berarti akan dipotong. Ya, kalau diputar ke kanan, semakin ke kanan mentok, berarti 1 kilonya ini akan menonjol bunyinya. Nah, terus kalau ini yang tadi high ya, high treble, ini mid, ini low. Low ini itu bass, sebutannya biasanya bass ya. Selanjutnya setelah tone, ini ada aux. Aux di mixer ini kebetulan ada 4 knob. Di sini aux 1, 2, 3, dan 4. Pada mixer ini aux-nya dibagi 2 mode, pre-fader dan post-feeder. Nah, bedanya apa? Saya jelaskan dulu fungsinya. Aux ini biasanya digunakan untuk mengatur output keluaran ke monitor, ke speaker monitor, atau bisa juga untuk mengatur sinyal, mengirim sinyal keluar atau menuju perangkat efek vokal misalkan. Nah, itu aux, gunanya aux. Jadi untuk monitor atau untuk efek. Nah, kembali ke tadi, aux pre dan aux post. Aux pre itu aux yang tidak terpengaruh oleh feeder. Ini yang disebut feeder ya. Potential sliding ini disebut feeder. Ya. Aux pre itu aux yang tidak terpengaruh oleh feeder mixer, feeder volume. Jadi seandainya aux pre di sini dibuka, maka monitor itu sudah bisa berbunyi, bisa mengeluarkan bunyi, speaker monitornya sudah bisa berbunyi. Itu kalau aux pre. Ya. Jadi tanpa menaikkan volume ini, volume channelnya, feeder channelnya, misalkan ini tertutup nih, aux pre dibuka, maka monitor akan berbunyi. Nah, sedangkan aux post ini aux yang terpengaruh oleh feeder volume. Jadi feeder volumenya harus dibuka dulu ya ini. Nah, kemudian ini dibuka, baru sinyalnya bisa keluar. Kalau ini ditutup, walaupun ini dibuka sampai habis, itu sinyalnya tidak akan keluar karena aux post feeder ya. Itu gunanya aux. Jadi aux untuk monitor, biasanya yang digunakan untuk monitor itu aux pre, aux post itu digunakan untuk ke efek vokal. Nanti kalau praktek mudah-mudahan akan lebih jelas gambarannya. Kemudian ada yang namanya pan pot ini ya, yang merah, pan pot ini berfungsi untuk mengatur lebih besar mana sih antara channel kanan dan channel kiri, atau L dan R nya, atau disebut juga ini pan pot ini panorama potensio atau balance ya. Jadi untuk mengatur level keseimbangan antara channel kiri dan channel kanan pada speaker. Misalkan diputar ke kiri ke sini, yang bunyi akan sebelah sini. Yang sebelah kanannya, maka speakernya akan off,
nggak ada suara, nggak ada suara yang berasal dari channel 1 ya. Kalau seimbang tengah-tengah berarti di speaker kanan dan speaker kiri itu suaranya seimbang ya. Kemudian di sini ini ada switch, saya nyalakan biar kelihatan. Nah ini ada switch, nyala ya. Ini mute bisa dibilang untuk standby dan aktif lah. Misal ini mute, berarti channel ini sedang mute, enggak bunyi, enggak bisa berbunyi, enggak. Kalau dimasukin sinyal outputnya enggak keluar. Nah kalau dinyalain baru nanti outputnya bisa keluar kalau diatur volumenya. Terus ada juga ini indikator peak, peak ya, dibacanya peak. Ini menunjukkan seandainya inputnya tadi di channel yang di depan tadi ada sinyal yang masuk ya, misalkan di input ini ada sinyal yang masuk terlalu besar, maka di sini akan ngepeak, ngedip atau sampai nyala. Nah ini indikator menandakan kalau inputnya terlalu besar. Nah seandainya terlalu besar tadi bisa dikurangi dengan menekan pad. Terus selanjutnya ada switch lagi, ini bertulisan 12, ini 12, ini 34, ini ST 12, ini switch 12 berfungsi untuk mengirim sinyal ke grup 12. Fungsinya apa nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Switch 34 ini nomor 34 berfungsi untuk mengirim sinyal ke grup 34. Sedangkan ST ini berfungsi untuk mengirim sinyal ke master utama atau master stereo di sini. Ini yang merah ya. Oke. Selanjutnya ini ada tadi yang saya sebutkan feeder. Feeder ini berfungsi untuk mengatur level dari masing-masing channel mixer ya. Mengatur level output dari masing-masing channel mixer. Nah, terus di sini ada switch juga PFL. PFL ini kepanjangannya adalah pre-feeder listening. Jadi untuk memonitor sinyal sebelum melewati feeder. Jadi tanpa ini dibuka, pencet PFL, nanti sinyalnya bisa dimonitor menggunakan headphone ya, atau bisa dilihat meternya di sini. Meter outputnya bisa dilihat di sini tanpa harus menaikkan feedernya dulu. Jadi pencet PFL, sini ada indikatornya lampu berkedip, maka levelnya sinyal di sini akan bisa terlihat ya. Kalau ada sinyal masuk, pencet PFL di sini untuk bisa memonitor atau bisa menggunakan headphone. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan sebagai awal pembukaan dulu ya. Sebagai awal pembukaan supaya ada gambaran apa sih alat-alat audio. Nah, sekarang tadi saya jelaskan alat audio mixer dulu. Nanti akan saya jelaskan lebih lagi yang lain. Ini channel hampir sama ya. Jadi antara channel 1, channel 2, channel 3 dan seterusnya ini pengaturannya hampir sama. Penjelasan masing-masing fungsinya ini juga hampir sama. Intinya satu channel ini satu track yang mewakili pengaturan satu channel. Gitu. Silakan disimak videonya, dipahami, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.